Oke, malam ini kita sharing-sharing tentang saham ya. Itu banyak orang-orang di grup itu banyak yang nanya, kenapa saham yang saya beli itu turun gitu. Dijual nanti malah naik gitu. Ntar Telegram saya rame. Saya inikan dulu. Jadi yang bikin saham itu turun itu sebenarnya itu bukan salah sahamnya, itu salah orangnya. Kenapa yang dibeli harganya udah naik gitu. Nah, itu yang bikin sahamnya turun. Nah, itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, itu juga pengaruh dengan psikologis gitu. Jadi orang-orang itu kalau mau beli itu biasanya itu nungguin breakout. Kalau nggak breakout dia nggak beli ya gitu. Nah, sedangkan pas lagi turun dia nggak mau beli. Giliran naik dikit dia baru beli karena dia nungguin konfirmasi. Contoh ya kalau di sini di layar ini, contoh di sini sebut aja resistnya kita ngambil dari ini dari candlenya nih, dari per candle bukan dari per ekornya, tapi per candlenya di sini nih. Ini bisa gitu. Contoh dia posisi di sini sekarang, posisinya dia lagi di sini. Apakah kita harus beli di sini? Apakah kita nungguin breakout? Apakah nungguin dia turun lagi baru kita beli gitu? Jadi orang-orang itu kalau kelihatan seperti ini, wah candle ini, contoh candle ininya nih, besok ini naik atau turun lah gitu. Orang-orang di sini mikirnya gitu, ini besok naik atau turun. Nah, sedangkan dia mau beli, dia nungguin konfirmasi breakout ini, gitu. Nah, jadilah dia menjadi watchlist. Jadi saham favorit dia hari ini, contoh ini sebut saja saham MNCN, gitu. Contoh ini saham MNCN. Nah, begitu dia breakout dari sini, dia nggak mau beli, takut dia. Nah, padahal sebelum dia opening, kita udah mau beli saham itu. Kita nungguin buy on breakout pada resist ini. Nah, sedangkan giliran dia breakout, dia nggak mau masuk. Takut karena udah terlanjur naik gitu. Contoh, naiknya dia baru di sini, contoh. Padahal dia mau beli pas breakout ini. Giliran udah breakout, tapi dia nggak mau beli. Nah, itu yang bikin apa ya, psikologis kita itu terganggu. Jadi ini, wah ini apa nih? Jadi ini eh, kita udah tahu dia breakout, baru kita beli. Nah, dia udah breakout tapi kita lupa beli gitu. Jadinya kita berani beli sore. Jadinya kita berani beli sore. Contoh kita belinya sore hari sini close. Oke, baik close. Kita maunya apa di saham? Day trade, swing atau investasi ya gitu. Contoh kita maunya day trade. Nah, kita contoh mau day trade. Day trade itu berapa persen satu hari? Mau 4%, 6%, atau berapa? Kalau saya pribadi, saya hanya menggunakan 2-4%. Lebih dari itu ya rezeki kita. Nah, sedangkan contoh kita udah bagus di sini, ternyata esok harinya naik. Kita lupa pasang TP. TP satunya 2%, TP 2-nya 4% gitu. Nah, kita di sini dikasih 6%. Nah, kita udah mikir saham-saham yang breakout dari resisten itu cenderung naik kayak gitu. Ini kan terlihat breakout resisten, jadi cenderung untuk naik, makanya dia nggak mau jual, dia maunya terus tahan gitu. Jadi orangnya itu serakah gitu atau tamak bahasa kerasnya. Nah, sekarang kita di sini posisi udah profit 6%. Esok harinya turun. Nah, pas turun sekarang posisinya udah profit masih 3%. Kira-kira jual nggak? Orang-orang sulit mau jual di sana. Wah, ini bakal naik lagi, hanya koreksi wajar tuh gitu. Nah, sedangkan dia maunya day trade, dikasih 6% nggak mau jual, masih tetap nahan. Nah, ternyata esok harinya turun, dia tetap nggak mau jual, biarin aja. Ternyata esok harinya turun lagi yang Kindle ini. Apa yang terjadi?
ya dia minus. Nah, orang-orang dikasih merah itu ditahan, dikasih hijau ditahan. Kapan jualnya? Gitu. Jadi orang-orang kalau nggak 11% nggak mau jual, ya gitu. Nah sekarang dia udah minus. Nah orang-orang kasih minus itu mau nggak? Nggak akan mau. Kalau udah minus dia nggak akan mau. Apa yang dilakukan ya terus tahan supaya dia naik lagi. Ternyata besoknya turun lagi. Turun lagi besoknya, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, pas jebol support bawah, support pertama ini udah dijebol, support kedua udah dijebol. Nah, pas di sini apa yang kita lakukan? Kita udah tahu saham jebol support itu cenderung untuk turun. Iya atau enggak? Saya rasa iya. Kenapa? Kalau saham jebol support, itu orang-orang retailnya atau bandarnya atau yang lain-lain itu panik selling. Kayak gitu. Jadi saham-saham yang jebol support itu orang-orang panik selling. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan di sini ketika udah beli di sini? Akhirnya kita cut loss di sini. Kenapa? Karena udah jebol support, dia panik selling, kayak gitu. Dia panik selling. Nah, jadi psikologisnya kita sama bandarnya itu berbeda. Kita mengatakan naik, bandarnya mengatakan turun. Atau kalau kita lebih dalamnya, kalau kita sebut dia bakal naik, berarti kita harus buy, gitu. Begitu dia mengatakan turun, kita harus sell gitu. Nah, faktanya di saham yaitu ketika retail panik buy. Jadi panik buy contohnya gini, dia breakout resist gitu. Dia mengatakan panik buy gitu. Bandarnya malah jualan. Nah, begitu dia panik selling si retail, bandarnya nanti malah buy. Contohnya di sini. Di sini kan udah panik selling, udah breakout resist. Jadinya di sini mengatakan panik selling, bandarnya malah sell turun. Nah, begitu dia jebol resist, dia mengatakan panik jual karena jebol support. Saham-saham jebol support itu dikatakan panik jual. Akhirnya retailnya pada jualan di sini. Nah, apa yang terjadi buat besoknya? Apakah naik atau turun? Nah, itu. Jadi kalau prediksi saya kalau jebol support itu tungguin aja. Tungguin udah aja selesai pakai laptopnya? 2 sampai 3 candle itu. Mau pakai? Mau kerja? Jadi kita tungguin aja 2 sampai 3 candle. Begitu dia mantul dari ketiga candle, ya udah kita buy aja di sana. Gitu. Jadi dia nolak jebol resistnya. Dia maunya ngotot naik kayak gitu. Nah, berarti di sini kalau jebol support kita nggak usah panik, biarin aja. Kalau kita panik, akhirnya kita yang mau jual aja kayak gitu. Jadi saran saya di sini biarin aja dulu. Kalau 2 sampai 3 candle-nya dia mantul, ya udah kita tambah aja di sana. Nah, akhirnya apa? Buat besoknya dia malah naik. Nah, berarti apa kita lakukan di sini? Ya breakdown lah gitu. Masa kita tungguin aja. Kalau dia naik di atas harga baik kita ya syukur. Kalau nggak naik lagi, ya amsyong ya itu. Terus naik, terus naik. Nah, jadi ini mengatakan kenapa saham dibeli itu turun, dijual malah naik kayak gitu. Jadi yang terjadi yaitu di sini retail pada saat panik buy bandar malah sell gitu. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, yang nomor 2 kita bisa di sini. Nah, ini siklus-siklus emosional kita ketika trading. Kita melihat contoh sama contoh saham tadi itu apa ya? Pepro, SMBR deh, SMBR. Tadi SMBR kan sesi 2 dia naik tuh sampai hampir arah gitu. Jadi orang-orang begitu dia kelihatan sesi 2 naik, apa kita lakukan? Kejar nggak? Atau tungguin aja? Atau nggak usah masuk gitu. Jadi orang-orang mau masuk itu juga mikir-mikir. Yuk. Sesi 2 naik, kita mau masuk atau enggak itu. Jadi ragu gitu. Kalau ragu ya jangan diikuti.
jangan diikuti. Jadi kita harus menerapkan siklus emosional ini secara disiplin itu. Jadi ketika pasar lagi ancang-ancang mau naik gitu, ancang-ancang mau naik itu contohnya itu seperti jebol resist gitu di area chart per menit atau 5 menit atau 1 menit gitu. Jadi ancang-ancang begitu dia jebol resist, berarti pasarnya udah mengatakan optimis mau naik kayak gitu. Nah, begitu kita udah tahu mau naik, berarti kita harus buy. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah buy? Ya kita juga ngikuti, kita mau sell di berapa gitu. Kita mau tahan atau jual atau dibiarin. Jangan beli atau yang lain-lain gitu. Jadi kalau dia udah naik lagi gitu. Contoh di sini dari awal kita buy sampai di pucuk ini pas pasar lagi euforia itu sebut aja udah profit 6% gitu. Jadi udah profit 6%, dia mau minta 10% baru mau jual itu. Ya kalau kita ngotot seperti itu, yang akan dapat lah 10% gitu. Jadi kalau mau sell, saran saya ngikuti market, layani marketnya, jangan asal-asalan. Oh, dia bakal ke 1.000 gitu. Jangan asal-asalan itu. Jadi juga ngikuti marketnya yang jaga di harga berapa, dia ramainya di harga berapa, yang main siapa gitu. Lagi akumulasi atau distribusi dia gitu. Jadi nggak salah-salah. Nah begitu dia naik 6%, dia nggak mau jualan, dikasih turun lagi turun 2%, jadi udah masih 4%, masih 4%, dia cemas, turun lagi ke harga buy, dia putus asa, dia mikirnya gini, nyesel tadi nggak jual di atas, gitu. Jadi orang-orang nggak gitu. Jadi orang-orang itu di lapangan itu yang terjadi yaitu dia suka buy. Dia suka buy tapi nggak suka sell kayak gitu. Jadi begitu buy biarin, nungguin naik baru jual, beli lagi saham lainnya bisa langsung naik kayak gitu. Jadi kalau seperti itu ya keliru. Kalau seperti itu ya keliru. Begitu dia udah beli, kita pasang sell aja di bawah 2-4% itu. Jadi nggak usah nungguin naik, biarin aja, kita antri cancel aja gitu. Antri cancel tentu 4%, oke pasang sell 4% gitu. Jadi jangan nungguin dia naik baru kita sell gitu. Jadi kalau kita nungguin dia naik, yang terjadi yaitu begitu yang kita beli itu nggak gerak gitu, nggak gerak, santai mainnya, dia mainnya santai, nggak mau fast trade. Jadi apa yang kita lakukan? Harus antri cancel nggak? Harus. Jadi jangan nungguin dia naik, ya udah biarin, baru beli antri cancel aja gitu. Nah sekarang begitu dia udah antri sell, kita jangan beli lagi, kita jangan beli lagi saham lainnya gitu. Meskipun ada saham X yang potensi terbang gitu, biarin gitu. Jadi kuncinya yaitu kita selesaikan satu-satu gitu. Jadi kalau saya ibaratkan itu ya, teman-teman satu anggap saja Pak siapa ya? Pak Arif contoh ya, Pak Arif punya 10 perusahaan. Perusahaan itu beda-beda. Yang satu produksi masker, yang satu produksi apa ya? Masker sama sanitizer gitu. Yang ketiga produksi lain-lain sampai ke 10, beda semua. Kira-kira Pak Arif sanggup nggak ngurusi 10 itu? Bahkan sanggup begitu. Jadi di sana juga sama, selesaikan satu-satu gitu. Kecuali dia memang udah jago di saham gitu. Nah sekarang begitu dia udah di harga buy lagi, dia pasti mengatakan nyesel nggak jual di atas. Ternyata sahamnya turun lagi, dia tambah panik. Aduh merah gitu. Jadi orang-orang kelihatan merah, udah tahan deh daripada rugi gitu. Ternyata yang ditahan itu malah tambah turun. Nah, tambah turun, pas lagi turun-turunnya kita udah mengalami depresi, patah semangat, udah biarin deh, naik nggak naik biarin aja, itu apa ya, pasrah gitu, pasrah gitu. Begitu dia udah di area support gitu, dia takut dijebol nggak ya gitu. Ternyata bitnya hilang semua. Aduh gitu. Dia udah mikir, waduh
turun nih gitu. Sebelum turun apa yang kita lakukan? Ya, cut loss gitu, cut loss gitu. Kalau kata bid ini hilang ya cut loss gitu. Kenapa? Sahamnya bakal terjun gitu. Jadi pas dia lagi depresi dia melakukan cut loss. Setelah cut loss apa? Ya naik kayak gitu. Jadi si playmaker itu juga apa ya? Melihat yang namanya broker summary gitu. Jadi transaksi semua orang dia ini kan juga apa ya? Lihat ininya. Bentar, saya coba ke broker summary. SMBR. Dia melihat broker summary, kemudian juga melihat siapa yang main gitu. Yang transaksi hari ini siapa gitu. Contoh di sini nih. Contoh di sini, dia juga melihat ini. Wah, siapa tuh masuk 2000 lot berani-beraninya dia gitu. Ternyata si CP. CP masuk apa di sini? Ada top gainer enggak? Ternyata ada gitu. Contoh ada gitu ya. CP sini enggak ada. Sini enggak ada. Contoh sebut aja ada di sini. Apa yang terjadi? Dia naik enggak kira-kira? Ya naik kayak gitu. Kenapa? Si CP kan juga ikut top gainer si bayarnya gitu. Begitu ada CP masuk gede, ya udah kita juga melayani. Ya udah kita naikin juga gitu. Daripada kita dikadalin sama dia gitu. Jadi bandarnya juga ngeliatin ini. Nah, gitu. Nah, pas lagi naik-naiknya ke contoh hari ini berapa nih? 1230 ke sini nih. Satu di sini. Ternyata di harga ini masih ada yang HK gitu. Masih ada yang HK 2000 lot, 2000 lot, 2000 lot banyak gitu. Jadi orangnya si playmaker ini top gainernya, dia juga ngelihat, wah, ini berani-beraninya dia masuk kayak gitu. Coba saya kerjain deh ini, turunin dulu deh, turun gitu. Begitu dia turun, dia juga ngelihat si masuk itu tadi. Contoh yang masuk tadi ada apa ya? Sini coba ada YU gitu. Contoh YU tadi yang masuk ribuan lot banyak gitu. Jadi dan juga mantau sih di sini. YU dia cut loss nggak di sini gitu. Saya turunin YU cut loss nggak di sini. Dia juga ngecek sini YU mana YU itu. Kalau dia ketemu YU dia jualan ribuan lot berarti dia cut loss. Ya udah begitu dia cut loss. Dah naikin lagi ya terus gitu. Jadi saran saya kalau seperti itu kita jangan masuk dengan lot jumbo. Kalau kita masuk dengan lot jumbo tanpa triknya ya turun sahamnya gitu. Jadi itu penyebabnya kenapa saham dibeli itu turun, dijual malah naik. Nah, itu gitu. Nah, kalau saham-saham seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita jangan panikan, ikuti cat seperti ini. Saya pakai Josi Sekuritas, aduh nggak bisa nih kayaknya nih. Coba ganti background. Oh nggak bisa. Jadi contoh ini ya pakai Josi Sekuritas ya. Ini kadang sini ada catnya itu pergerakan itu. Jadi seperti RTI gitu. RTI bisnis itu di pergerakannya catnya itu seperti itu. Jadi ini jelas. Begitu dia naik, ya udah kita sell. Begitu dia turun, ya kita buy itu. Contoh seperti Pepro tadi punya gue itu yang pertama kali suruh masuk Pepro tadi itu Pepro apa tadi ya? Yang level kedua HKMU gitu. Yang level kedua itu HKMU. Begitu dia udah naik, ya udah kita sell. Turun lagi ya kita buy, jangan kebalik. Jangan kebalik. Begitu naik, dia bakal naik lagi. Ya kita buy gitu. Orang-orang nggak gitu. Begitu dia kelihatan, naik. HK. Begitu kita HK, ya turun gitu. Karena dia udah really naik. Begitu saham dia naik, itu butuh turun. Saham turun itu butuh naik kayak gitu. Jadi jangan panikan. Jadi saran saya, kalau ketemu saham yang udah really naik, jangan di HK. Tungguin aja turun gitu. Dikasih turun koreksi 3 tik 4 tik ya gitu. Jadi kita ya udah masuk di sana. Pasti naik. Pasti deh. Meskipun itu hanya 3 tik 4 tik juga gitu. Pasti. Cuma ini DOC-nya nggak bisa dibuka nih. Kalau bisa ini enak nih. Nanti kita ajarkan biar langsung kayak gitu. Coba deh di ini di
RTI via web ada nggak? Teman-teman pernah ngerasain nggak dibeli itu turun dijual malah naik? Sering, Pak. Sering. Sering. Sering sampai bokeh. Pak. Tadi ya contohnya tuh tadi seperti bos tuh naik ke 224 kalau nggak salah. Iya 224. Orang-orang baru kelihatan bos. Saya udah koleksi dari beberapa hari. Nah begitu dia naik, ya udah sell dulu. Orang-orang bukan ini sell dulu. Saya komen bos itu, cuma beberapa hari lalu saya komen bos. Maaf Pak, boleh di mute mic-nya. Soalnya suaranya agak masuk. Ini nggak bisa ya, ini cuma satu. Dia harus daftar dulu di sini. Jadi enaknya di ini di JOC itu ya, itu catnya itu ada ininya seperti LTE itu. Jadi jelas begitu naik, begitu turun dia jelas banget kalau untuk di JOC di sini. Mana tadi materinya? Oh ini. Jadi saran saya buat teman-teman yang begitu yang sudah mahir atau belum, saran saya pelajari tentang teknikal gitu. Teknikal itu ada dua macam. Yang satu itu teknikal modern, yang kedua itu teknikal yang klasik. Yang modern itu apa? Yang modern itu yang pakai indikator, revenue break, MACD, stokastik, RSI, terus Bollinger Band dan lain-lain gitu. Nah itu dikatakan indikator teknikal modern. Nah itu. Jadi yang klasik itu menggunakan Fibonacci, kemudian pattern pola sahamnya seperti apa, kemudian yang ketiga support resisten. Udah itu aja cukup. Jadi buat yang baru mulai di saham, saran saya yang perlu kita pelajari pertama yaitu yang modern dulu, Nanti begitu modern udah bisa, baru ke yang klasik gitu. Yang klasik cukup pattern aja, cukup pattern sama support resisten itu udah valid. Menu pagi itu rata-rata saya menggunakan kombinasi itu, saham-saham yang di atas MA5, kemudian sesuai teknikal yang klasik gitu, yang patternnya seperti apa, support resisten seperti apa gitu. Saya pakai itu tiap hari. Nah, sekarang trading plan. Trading plan itu umumnya itu hanya ada 4. Jadi hanya ada 4, scalper, kemudian money trading, kemudian swing sama investasi. Scalper itu indikatornya apa? Tekniknya gimana gitu. Nah, jadi yang mau fokus di scalper silahkan baca-baca aja di ilmu profit, sana udah banyak untuk ilmu-ilmunya. Kemudian yang one day trading, buy sore sell pagi itu oke. Buy pagi sell sore, nah itu yang salah. Buy pagi sell sore salah. Kenapa? Iya kalau sore naik lagi, kalau turun ya minus gitu. Jadi beli pagi ya sell-nya pas sudah juannya jam 10 ya udah sell aja jam 10 gitu. Nah, kemudian buat orang-orang yang sibuk kerja atau sibuk ngurusi bisnis atau nggak ada waktu buat trading gitu. Jadi saran saya itu cukup buy sore sell pagi. Bangun tidur jam 7, ya udah artikan sell di sana di TP1 atau di TP2 boleh gitu. Jadi begitu bangun tidur langsung pasang sell, jangan nungguin jam 9, jangan biarin. Kalau kita nungguin jam 9, kadang kita lupa mau sell di berapa gitu. Jadi asal-asalan aja pencet sell itu, jangan seperti itu. Nah, jadi buy pagi, sell sore. Nah, itu jangan. Salah juga. Buy pagi kalau udah juan sell gitu. Nah,
Buat yang kerja, buy sore, sell pagi itu bagus. Kemudian ternyata jam 9 nggak sampai 2 menit, ternyata sudah down sell gitu. Apa harus kita lakukan? Buy lagi nggak? Bebas, terserah. Kalau ada waktu silahkan buy lagi gitu. Buy lagi, silahkan antri, silahkan HK. Bebas, di mana aja boleh. Nah sekarang, kalau kita maunya HK, kita HK. Langsung pasang sell aja 2%. Pasang 2%, udah tinggalin gitu. Jam 10 buka lagi akunnya. Ternyata belum sell, udah biarin dulu deh gitu. Nah itu. Kalau down sell ya udah biarin. Tunggu lagi menu sore kayak gitu. Jadi contek tiap hari menunya apa gitu. Jadi menu sore tadi itu banyak sebenarnya, ada Pepro, SMBR sama KF. KF-nya tadi ketinggalan duluan karena KF-nya udah arah sebelum jam berapa tadi? Kurang 20 menit tadi kayaknya. Nah, sekarang swing. Swing itu ada dua juga. Buy Senin, sell Jumat, berarti per minggu. Per minggu tuh menggunakan chart yang weekly. Nah, itu. Jadi jangan pakai yang daily. Kalau kita pakai daily itu ya kurang valid. Jadi kita buy-nya Senin, sell-nya Jumat. Itu. Jadi kita nyari saham-saham yang baru di atas MA5 berdasarkan chart chart weekly ya gitu. Chart weekly, begitu dapat sahamnya contoh ya kita buy-nya Senin, sell-nya Jumat gitu. Dalam satu minggu seperti itu kita mau ambil profit berapa gitu. Kita mau ngambil profit berapa? 4%, 5% atau 10% gitu. Jadi kalau saya pribadi kalau untuk weekly itu saya pakai 10%, maksimal 10%. Jadi jarang-jarang loh. Satu minggu naik 10%, jarang-jarang. Ada, cuma untuk nyari sahamnya itu sulit gitu. Jadi untuk yang pertama buy Senin, sell Jumat itu yang nomor satu, itu dikatakan short term, jangka pendek gitu. Jadi belinya Senin, ternyata Rabu Kamis cuan. Sebut aja Rabu deh gitu. Sebut aja Rabu cuan. Udah 10% sesuai target. Perlu sell enggak gitu? Perlu sell enggak? Ya perlulah gitu. Jadi sebelum buy tadi kan udah saya siapin. Buat minggu ini saya mau beli saham Astra gitu. Saya mau beli saham Astra, mau beli Senin jual Jumat deh gitu. Maksimal 10% saya jual gitu. Ternyata baru ke Rabu udah 3 hari, ternyata udah 10% gitu. Ya udah kita jangan nungguin Jumat gitu. Sell aja hari Rabu gitu. Nah, karena sahamnya itu sudah sesuai target kita gitu. Jadi sell Jumat itu juga mengatakan bisa, tapi dengan catatan dia terus naik kayak gitu. Jadi kalau Rabunya udah sesuai target, udah sell hari Rabu gitu. Jangan nungguin Jumat lagi. Nah, itu buat yang weekly. Kemudian yang monthly, dari chart bulanan, chart monthly itunya itu kan per satu candle itu chart dalam satu bulan gitu. Jadi buy-nya itu pas awal bulan, sell-nya akhir bulan gitu. Jadi pas tanggal 1 saya mau ke saham ini gitu. Jadi jualnya kapan? Ya akhir bulan gitu. Dalam buat satu bulan itu saya pakai itu maksimal 25%. Saya nggak pakai banyak-banyak gitu. Kalau kita weekly, tadi kan satu minggu maksimal 10%. Jadi kalau buat satu bulan kali 4, 80%. Jadi sulitlah kalau satu saham 80% dalam satu bulan. Itu kebanyakan gitu. Jadi saya hanya ngambil 25% aja. Kalau udah 25%, sebelum akhir bulan udah saya sell. Seperti contoh saham KF satu hari aja udah 25% gitu. Jadi cukup satu hari udah biarin gitu. Nah, kemudian investasi itu buy lalu lupakan. Jadi nggak usah nanyain, Mas TP di berapa gitu, jual di berapa, pakai cut loss nggak? Sana gitu. Jadi kalau investasi ya cukup buy lalu lupakan. Jangan nanya sell-nya di berapa, jangan. Jadi kalau kita udah niat mau investasi di saham, contoh BCA gitu. Jadi tahun depan anak saya itu mau kuliah gitu. Jadi uangnya saya cukup nabung di saham BCA gitu.
Jadi pas 1 tahun ya udah sell aja di sana. Kalau nggak naik ya udah biarin aja gitu. Berarti pakai dana pribadi gitu. Karena sahamnya nggak naik gitu. Nah, jadi scalping tadi bisa pakai chart, bisa pakai price, bisa. Kalau pakai price itu pakai seperti ini. Jadi semuanya serba price. Nah, kalau saya pribadi, saya udah nggak pakai chart, tapi pakai price. Nah, kenapa pakai price? Karena itu lebih akurat daripada chart. Nah, chart itu ngikutin price. Kalau price-nya nggak naik, ya chartnya diem. Nah, jadi yang lebih akurat itu pakai price seperti ini. Jadi, begitu dia naik di berapa heknya ini? 1250. Oh, di sini tadi. Itu dia naik ke sini. Kira-kira di atasnya itu ada yang jaga nggak gitu. Kalau ada yang jaga berarti saya cari di bawahnya ini. Bisa di 1245 atau 1240 seperti itu. Itu kalau naik. Kalau turun, contoh turunnya dia yang jaga itu di sini ketemu 1200 gitu. Di bawah 1200 itu ada yang jaga nggak? Ternyata ada juga 1190 gitu. Jadi kalau ketemu ada yang jaga seperti ini, berarti saya bayarnya di berapa gitu? 1205. Nah, kenapa di sana? Karena kalau dia turun ke 1200, kita kalau antrinya belakangan, ya nggak dapat ya gitu. Nungguin habis dulu baru dapat. Jadi itu agak sulit. Jadi enaknya gimana? Enaknya ya kita buy-nya sebelum yang jaga di 1205 seperti itu. Nah, itu kalau buat price. Nah, sekarang tipsnya kalau mau fast trade atau ngikutin left trade, saya yang di grup itu, contoh tadi left trade saham yang terakhir tadi ada HKMU. Contoh HKMU. Rekomendasinya contoh kita belinya 108, tulisan saya 108. Ternyata kita mau buy di sana kurang cepat enggak? Ketinggalan gitu. Jadi apa solusinya? Ya kita jangan buy di 108 gitu. Jadi kita langsung aja buy dari sini. Buy, mana buy-nya nih? Buy. Contoh HKMU. Di sini kita nulisnya di 108 ya, kita buy-nya di 109 gitu. Mungkin aja 109 gitu. Jadi terserah mau berapa lot gitu. Jadi kenapa kok buy-nya di 109? Karena kalau kita langsung ngikutin di harga rekomendasi, ya yang ngikat itu ya banyak orang-orang di grup tuh banyak yang ngikat lotnya gede-gede di harga itu gitu. Jadi kita langsung buy aja di 109 gitu. Ternyata setelah kita buy di 109, ternyata overnya itu masih di 108. Ininya masih tetap. Nah, kita ordernya 109. Ternyata overnya masih di 108. Nah, yang match di order list itu benar 109. Cuma yang average yang benar di portofolio itu 108. Jadi ya gitu, kalau untuk di sistem itu kalau ada harga yang lebih murah, kenapa kamu kok beli di harga yang mahal gitu. Jadi seperti ini. Ada harga yang murah, kenapa kok saya beli di harga yang mahal? Kalau kita belinya di harga yang mahal, secara otomatis order kita itu ngikutin yang paling murah di 108 lah gitu. Jadi itu tips saya kalau mau ikutin left trade. Jadi nggak ada kata ketinggalan itu. Kadang saya juga ketinggalan juga gitu. Jadi gini. Jadi kalau saya left trade begini ya. Contoh di sini ada running trade, di sini ada order book ada 2. Ternyata di sini masih HKMU sama trade. Nah, sekarang contoh di sini lagi rame saham BOS gitu. Ternyata saya cek sini saham BOS. Ternyata dia potensi naik. Contoh. Ini potensi naik. Ya udah, saya langsung tulis di grup. Saya langsung ngetik di grup. Saya belum buy, yang utamakan saya grup dulu. Saya belum buy. Ternyata saya baru ngetik saham BOS, contoh BOS HK gitu. Ikut saja ini grupnya ya di Telegram. Telegram saya udah logout terusan. BOS HK di berapa ini? 108. Mana?
contoh bosnya HK di 108. Begitu saya kirim di grup, itu saya langsung buy di sini. Saya juga sama, buy di sini saham bos 208 gitu. Kalau itu nggak kena, saya naikin. Begitu dia 218 langsung geser ke kiri. Saya nggak beli 220, langsung beli 222. Nah, itu. Jadi takutnya ketinggalan juga. Masa yang rekomendasi ketinggalan gitu kan lucu gitu. Nah, itu buktinya kalau saya ikut buy gitu. Nah, sekarang ternyata kita udah beli di 108. Sekarang udah naik ke 113 atau 114 gitu. Nah, kalau kita mau jual sama, kita jangan haki di harga kiri, tapi 2 tik. 1, 2 gitu di 106 itu. Udah haki ada di sana gitu. Nah, yang match yang di order list itu benar di 106. Cuma yang match secara sistem yang benar itu 107. Nah, itu tips saya kalau buat left trade. Nah, gitu. Mungkin besok-besok bisa dipraktekin sendiri ya kalau untuk seperti ini. Gampang kok. Itu Mungkin ada jadi yang otomatis geser ke ini Pak, harga offer terbaik sama bid terbaik itu. Iya. Semua sekuritas sama atau Mirai dong, Pak? Semua sama. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Saya nggak buka chat ini, chatnya banyak. Mau tanya dong Pak, Boleh. kapan kita bisa lihat kalau dia itu lagi akumulasi? Kapan bisa lihat dia lagi distribusi Pak? Itu secara apa? Daily atau weekly atau yang lain-lain? Daily Pak. Daily, oke. Kalau secara daily, biasanya itu saya lihat mana nih RTI-nya tadi? RTI di sini nih. Nah, jadi saya lihat di sini di harga yang paling rame. Nah, ini nih. Harga paling rame itu di sini mana lotnya paling banyak? Di 4390 sama 4380 gitu. Jadi kalau dikatakan overnya itu belinya contoh 4380 sama overnya 4390 gitu. Nah, sekarang kalau kita ketemu contoh saham seperti itu tadi, kita cek aja sini broker Samari gitu. Di broker Samari. Nah, sekarang kita nggak peduli yang masuk itu siapa, nggak peduli. Yang penting kita hanya cek 3 teratas gitu. Yang pemain yang bikin rame seperti ini tadi, mana nih? Seperti rame ini tadi itu pasti ada di top 3, pasti ada di top 3. Top 3 maksudnya gini, 1, 2, 3 teratas. Top buyernya sama top sellernya gitu. Jadi cek aja sini. Yang ketiga ini, dari sini ke sini itu mengatakan net buy atau net sell gitu. Contoh si atas sendiri dia mengatakan net sell, yang bawah yang atas itu berapa nih? 60 ribuan net sell-nya si YP. Si kedua dia mengatakan net buy. Yang mengatakan net buy itu berapa nih? Berapa? 30. Masih 30 ribuan, berarti dia masih net sell 30 ribu. Yang nomor 3 dia juga mengatakan net sell. Nah, ya, net sell 30 ribu juga. Jadi net sell-nya top 3 itu 60 ribu gitu. Jadi kalau top 3-nya mengatakan net sell itu dikatakan distribusi Pak gitu. Jadi biasanya itu pada tukar barang sini kanan kiri gitu. Jadi kalau ketemu saham yang lagi naik kemudian nggak gerak lagi kanan kiri ininya kanan kiri harganya itu wajib kita cermati gitu. Kenapa? Apa ya? Saya katakan itu bandar mau naikin saham itu juga butuh waktu, pasti jeda lah. Malah kita suruh haka aja gitu. Jadi ya kita dikadarin lah sama playmaker lainnya gitu. Jadi kalau ketemu saham yang kanan kiri lagi ramai di running trade, nah itu wajib kita cermati. Itu potensi naik atau turun pasti ada, pasti bisa bergerak. Nah itu kalau melihat dari top 3-nya gitu. Nah sekarang cek aja di sini. Ternyata dia top 3-nya mengatakan net sell, jadi distribusi. Ya kita tinggal cek aja sini. Si YP, CC, PD itu
lagi jualan di harga berapa gitu. Nah, ini si CC contoh dia average-nya untuk buy-nya dia di 2.13. Harga sekarang 2.18. Jadi wajar dia melakukan net sell karena udah profit 5 poin. Jadi berapa tik? 2 tik setengah. 2 tik setengah. Sorry. Kemudian si NI yaitu NI-nya juga mengatakan net sell. Average-nya juga sama. Nah, jadi wajar kalau melakukan net sell gitu. Nah, kemudian ternyata si CC dia average-nya di 230. Ternyata dia cut loss. Cut loss dia. Orang-orang melakukan cut loss itu nggak sembarangan cut loss. Dia juga melakukan akumulasi dalam beberapa hari. Contoh 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan begitu. Tinggal cek aja dia dari 3 bulan itu si CC dia average-nya di berapa sih gitu. Cek aja sini dalam 3 bulan Desember 1, 2, 3 bulan. Sekarang tanggal 7. Oke, itu di sini. Mana CC? Coba tarik CC. Nah, si CC dia average-nya 132. Jadi profitnya banyak dia gitu. Jadi wajar kalau dia terus guyur. Kalau dia terus guyur ya wajar karena average-nya dia di bawah. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Izin tanya Pak Rian. Oke. Jadi kalau untuk scalping itu yang dipakai broker transaksernya tadi cuma 1 hari atau berapa bulan juga dilihat juga, Pak? Kalau untuk scalping itu cukup 1 hari aja deh, 1 hari aja. Karena scalping kalau kecuali dia maunya day trade, baru kita juga lihat dalam pertama di 1 minggu, kemudian di 1 bulan, kemudian paling banyak maksimal tuh 3 bulan paling banyak. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian money management. Di sini yang pakai margin siapa nih? Yang sering pakai dana margin. Kenapa pakai dana margin? Yang karena dia merasa ketagihan. Jadi dia karena merasa ketagihan, apalagi uangnya dia ada di saham semua gitu, sahamnya juga nyangkut merah-merah gitu. Ya kita tradingnya pakai margin, pakai apa lagi gitu, kecuali kita tahu apa lagi gitu. Jadi yang pakai margin itu biasanya itu orang-orang sering ketagihan gitu. Saya aja nggak pernah pakai margin, jarang yang pakai margin. Nah sekarang kita pakai yang namanya money management. Kurang lele karo ayam kemaman loh. Pak, boleh tanya Pak Rian? Boleh. Kalau tadi tradingnya pakai margin tuh artinya dia marginnya diakumulasi terus di saldo itunya. Kemudian dipakai buat trading lagi gitu, Pak? Iya. Nah, kita kalau buka akun kan dapat uang margin gitu. Kalau kita top up-nya 200 juta ya, uang marginnya 200 juta. Jadi modal kita 400 juta di saham. Jadi margin itu dana talangan. 400 juta, mah. Iya, 400. 400 juta. Iya, benar. Kalau kita top up-nya 200 juta, uang yang kita dapat 400 juta. Yang 200 juta itu dikatakan dana margin, jadi dana talangan. Dana darurat lah. Itu untuk Mirai ya Pak? Sorry, saya di ipot jadi nggak ada itu. Kalau Mirai ya. Yang nggak ada marginnya ya pengajuan aja ke salesnya. Tolong dong margin saya diinikan, di on-kan gitu. Yang saya pahami itu dari dana margin itu ketika kita dapat cuan kemudian ditradingkan lagi gitu Pak. Bukan seperti itu ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oh, baik. Nah, sekarang di sini ya, contoh kita punya modal 200 juta deh gitu. 200 juta. Sekarang di bulan Desember. Desember itu waktunya IHSG uptrend. Nah, sekarang tadi saya ngoceh di grup.
Kalau Desember nilai fotonya nggak nambah, berarti ya dia belum bisa untuk trading. Kenapa? Masa ISG hijau nggak bisa cuan gitu? Masa fotonya nggak bisa nambah? Kan aneh gitu kan. Nah sekarang yang bikin nilai foto nggak naik apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya itu pasti di psikologis dia sendiri. Pasti di sana. Beris Maret September itu bulan beris. Jadi rata-rata yang dilakukan orang-orang itu ketika saham merah dia terus tahan. Kenapa? Karena nggak mau rugi itu. Nggak mau rugi dia, tunggu naik. Nah, kalau dia turunnya terus 100%, 1000% dan seterusnya, masih mau tahan Pak gitu. Jadi kan itu yang bikin salah gitu. Jadi kita harus melakukan juga yang namanya stop loss. Pasti bisa stop loss. Jadi setiap stop loss, 1 stop loss, 2 kena juga, 3 kena juga. Apa yang kita lakukan? Evaluasi, jangan sampai dibiarin. Kalau kita terus biarin, ya udah habis dana kita. Yuk. Ini dalam beberapa hari ini saya itu ngajar sepupu saya main saham, jadi satu meja sama saya di sini dari modal berapa kemarin ya lupa saya 110 juta baru 2 minggu belajar satu meja sama saya itu udah cuan berapa persen tuh banyak tuh udah banyak karena psikologisnya berbeda gitu. Jadi saya rasa itu Indonesia itu orang-orang nggak mau portonya hijau. Kenapa? Giliran merah dia tahan, giliran hijau dikit sell, buruan sell. Jadi itu yang bikin orang-orang nggak bisa profit maksimal. Ada Desember sampai Februari itu bulannya IHSG euforia. Jadi jangan telat buat cuan gitu. Nah sekarang contoh ya di sini kan Desember masuk bulannya IHSG naik. Nah kalau kita punyanya 200 juta, berarti yang kita pakai buat trading itu berapa juta sih? Gitu. Apa pakai semua 200 juta plus marginnya jadi 400 juta gitu? Jangan, kecuali dia memang benar-benar mahir gitu. Saya aja meskipun bulannya IHSG naik, saya nggak pakai margin, nggak pernah pakai. Apalagi seperti saham dari SMBR, INAF, IRA, semuanya pada arah gitu. Saya nggak pakai margin. Tadi pagi saya tuh nulis tuh farmasi hari ini wajib ada yang arah gitu. Ternyata closing-nya banyak yang arah. Nah, karena saya udah yakin karena dia mau arah, saya nggak pakai margin, nggak pakai, saya nggak serakah. Kenapa? Kalau udah pakai margin, ya udah deh besok-besok mana pakai margin lagi. Jadi terus ketagihan gitu. Jadi orangnya tamak, serakah gitu. Nah, dari sini kita punya 200 juta, kita bagi 2. Cashnya 15%, jadi 30 juta. Modal tradingnya itu 85%, jadi 170 juta. Satu hari kita mau beli berapa saham? 3 saham, 2 saham, 1 saham, 10 saham, dan seterusnya. Boleh, terserah. Kalau kita maunya 4 saham seperti ini, 2 dibagi, 2 di sore gitu. Jadi udah 4 ya 1 hari. Ya udah 170 itu bagi 4. Satu sahamnya itu kebagian 42 juta gitu. Ternyata hari ini saya mau beli 2 saham deh gitu. Jadi ini nggak ada. Ya udah ini bagi 2 aja. Jadi satu sahamnya itu kebagian 85 juta kayak gitu. Gampang kok gini ya. Nah, nanti teman-teman silahkan ngikuti seperti ini kalau pengen profitable. Nah, kalau di sini beda. Di sini beda yang bearish. Jadi ketika bulannya IHSG turun, nah sini kan turun-turunnya ini seperti bulan kemarin tuh yang COVID-19 itu kan bulan-bulan ini nih, jadi wajar turunnya dalam gitu. Jadi di bulan itu juga bulannya IHSG anjlok, jadi wajar. Kita udah tahu IHSG bakal anjlok. Kalau kita pakai dana besar, berani nggak? Takut nggak? Yang jelas takut, karena IHSG lagi turun dalam gitu. Jadi jangan asal-asalan buy sell gitu. Kalau uptrend kita buy tapi nyangkut, itu masih potensi naik. Santai aja, karena IHSG-nya terus naik.
Tapi kalau downtrend kita salah buy, dibiarin, habis duitmu. Kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita pakai seperti ini, modal tradingnya kita balik jadi 15% gitu. Jadi yang dipakai itu trading buat hanya 30 juta. Sisanya biarin cash. Kenapa cashnya semakin banyak? Karena saham-saham buat terjun di bulan-bulan ini itu pasti banyak. Kalau kita salah beli, dana ini buat nolong saham yang terjun. Kayak gitu. Kalau terjunnya dia potensi dalam, ya jangan coba-coba average down, tapi pakai stop loss. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini contoh kita maunya day trade. Ini tabel buat day trade. Nih, saham-sahamnya tadi kebagian 85 juta. Nah, sekarang kita mau beli saham apapun di sini, contoh mau beli saham Pepro. Pepro harga terakhirnya Pepro-nya sini. Harganya Pepro 100 berapa? 119 ya? 117. Bentar. Pepro. Pepro 119. Contoh Pepro-nya 119. Jadi kita butuh berapa lot? Jadi nggak usah bingung, lotnya bakal ada sendiri di sini. Nah, ini 119 ya, kebagian 17 ribuan. Kalau kita belinya 130, lotnya ganti sendiri otomatis gitu. Jadi ikutin aja ini. Kita jangan sampai beli di atasnya lot ini. Usahakan press boleh, di bawahnya boleh. Kalau kita beli di bawahnya dari lot ini, contoh kita belinya 6.000 atau 6.500 seperti itu. Nah, karena kalau kita di atasnya ini, nanti yang di sini, yang di keuangan ini nanti bakal murah-murah semua tuh. Jadi kita harus disiplin. Kalau satu sahamnya kebagian 85 juta, ya udah kita main aja segitu. Nah, sekarang ternyata saya beli di sini, lotnya sekian, ternyata naik 6%. Nah, sebelum ke 6% itu ketemu yang namanya 2 sama 4%. TP1 itu rata-rata saya 2%. TP2 rata-rata saya 4% aja cukup. Nah, sekarang kita mau sell di harga ini, itu wajib semua lot nggak? Nggak perlu semua lot. Seperti PNLF tadi. Seperti PNLF tadi kan menurut pertama tuh. Yang tadi pagi PNLF sampai 10% tadi. Orang-orang hanya 2%, sisanya kecewa dia. Karena sahamnya naik 10%. Nah, tadi saya masuk di kisaran berapa tadi? Lupa saya. 242 atau 244 ya? 242. Karena saya jualnya di 248. Coba ya, 242. Tuh, 248 sama 252 saya ingat benar. Nah, tadi saya buy-nya 242, saya ajak bareng di grup. Ternyata begitu dia naik, orang-orang langsung pasang sell aja semua di sini 248. Ternyata tadi sampai naik, hack-nya tadi ke 266. Saya lihat itu tadi itu berapa ya? 16%, 14%-an. Coba. PNLF. Hack-nya dia sampai 13%. Wah. Jadi orang-orang hanya sell 2%. Kalau dia ngikutin tabel seperti ini, ya dia juga ngerasain lah TP 24% gitu. Jadi gimana caranya? Caranya yaitu TP1-nya itu cukup 75% dari total lot pertama. Jadi total lot pertama kan 3.500-an. Ya udah kita sell-nya itu pertama di sini 248 deh gitu. Lotnya sekian. Karena 75% dari total lot pertama. Sisanya yang 25% itu strategi cancel di TP2 gitu. Jadi nggak kecewa. Begitu dia naik ke TP1 udah downsell semua orang-orang, naik lagi. Saya bilang luber, Pak, udah habis gitu. Jadi orang-orang apa ya? Nggak ngerasain pas lagi naik-naiknya. Nah, jadi kalau kita belinya contoh segini,
TP1-nya kita jual 75% dari total lot pertama. Yang kedua sisanya di sini di TP2. Nah, sekarang gimana caranya kita mau terus nyicipi sampai 10% deh gitu. Terserah bebas mau gimanain ini. Jadi bebas jual 50 sini boleh, 50. Sini 25 sampai ke bawah boleh gitu. Kalau dia nggak mau seperti itu, tapi dia juga mau nyicipi lah gitu, mau nyicipi sampai 10% gitu. Ya udah sisakan aja satu lot. Jadi TP2-nya itu jual 877 itu. Sisanya dia udah biarin di portofolio. Itu sebagai bukti kalau saham yang saya beli itu terus naik kayak itu. Jadi nggak kecewa meskipun satu lot. Nah, jadi nanti evaluasi lagi. Kenapa saya belinya kok di sana semua? Kayak gitu. Boleh tanya, Pak? Boleh. Ini kan untuk TP1 di 247. Sebelumnya kan Pak Rian juga udah ngasih tahu untuk masalah bid price tadi, Pak. Gimana kalau misalkan di 247 TP1 itu antriannya itu banyak gitu, Pak? Apakah kita tetap ikut antri di 247 atau turun ke 245 misalkan gitu, Pak? Boleh, turunin satu tik boleh. Kalau 247 nggak ada, adanya 248. Jadi di atas 200 tuh dibilang di dua fraksi. Satu fraksinya 2 poin gitu. Jadi 248, 250 gitu. Pembawanya lagi itu 246, 244 gitu. Jadi ternyata di 248, ini sebut aja 248 ya. 248 itu tebel. Kita perlu jual di harga tebel itu enggak gitu. Enggak perlu, turunin satu tik gitu. Turunin satu tik. Kenapa turunin? Karena ya kalau buat nembus ke TP1 itu agak sulit. Pasti agak sulit, makanya kita turunin satu tik. Enggak apa-apa meskipun profitnya kecil enggak apa-apa, yang penting udah bisa balik modal, bisa bayar fee-nya yang 0,4% gitu. Jadi enggak apa-apa. Thank you, Pak. Oke. Jadi besok-besok ini perlu diterapin nih. Yang pengen tabel ini bisa cek aja di ini di ilmu profit tuh pasti ada. Atau nanti saya kirim lagi di sana. Nah, kemudian untuk cara screening saya itu di sini nih. Sini ada yang punya Mirai nggak? Yang punya Mirai ini nih, bisa nih. Ini yang pakai laptop. Nah, ini di sini klik yang nomor ini set stop. Jadi ini yang nomor 2, klik di sini thread. Nanti bakal muncul ini. Jadi kita mau nyari sesuai teknikal yang di atas MA5 ini, yang nomor 5 ini nih, nomor di bawah. Ini kita klik, nanti bakal muncul saham-sahamnya. Nah, itu yang kita analisa gitu. Nah, kemudian dalam sekian seperti ini, masa kita harus analisa semua gitu? Kira-kira butuh waktu nggak? Ya pasti butuh gitu. Jadi kalau seperti itu, saya cukup klik volume. Tolong perhatikan di sini nih. Klik set stop, kemudian nomor 2. Kemudian sesuai technical indikator, kita cari yang di atas MA5. Klik yang nomor 5 ini dari bawah. Kemudian kita load. Nah, sekarang kita klik volumenya gitu. Nah, kalau kita maunya kita setting deh gitu. Kita setting volumenya seperti gimana, harganya seperti gimana. Kita tinggal setting sini. Kita mau harga yang di berapa? 200 ke atas gitu. 200 ke atas sampai tak terhingga. Volumenya berapa? Volumenya contoh mau 500 deh gitu. 500 kemudian sampai tak terhingga. Oke. Nah, ketemu 7 saham. Nah, 7 saham ini yang kita analisa. Nah, gampang kan gitu. Nggak perlu ribet buat, tadi banyak tuh. Sebelum kita setting tuh banyak tadi. Ada berapa nih? Ada 113 saham. Mampu tuh buat screening analisa 113 saham. Ya nggak mampu lah gitu. Jadi cukup 200 sampai 500 lot gitu. Oke, ketemu 7 saham ya, ini kita analisa buat besok. Nah, gitu. Secara teknikal aja, secara teknikal gimana kalau mengatakan naik ya silakan jadi menu paginya.
Kalau nggak potensi naik, berarti cari saham lainnya seperti DOIT, DUJK, LBF, dan lain-lain. Itu sih kalau dari saya. Pak, mau tanya lagi Pak sebelum kita terlalu jauh mungkin. Boleh? Pak Rian, ini kan menjadi aturan baku ketika kita menerapkan stop loss itu di kisaran 2%. Bagaimana menjaga psikologis kita kalau lagi dipermainkan sama money maker, Pak? Misalkan di harganya diturunin dulu 2%, kemudian ditekan lagi, itu gimana, Pak? Untuk ODT ya khususnya. Jadi kalau buat one day trading itu wajib stop loss nggak? Jadi wajib. Jadi stop loss-nya itu ini. Stop loss-nya itu minus 3% dari harga buy gitu. Jadi kalau kita buy-nya 242 ya batas stop loss-nya di 234 atau 236 gitu. Nah, sekarang ternyata di harga 236 itu ada yang jaga. Ya udah, kita nggak perlu stop loss karena di harga stop loss itu ada yang jaga. Potensi naik kalau ada ya kita average down. Kita average down di harga atasnya itu boleh. Kemudian pakai stop loss di harga yang lain jaga, karena takut turun silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi stop loss itu penting. Nah, kalau saya secara pribadi nih, entah itu day trade, scalping, swing, saya rata-rata jangan pakai stop loss, jarang. Pakai apa? Pakai money management, pakai average down, kayak gitu. Jadi saya nggak mau rugi. Kalau ketemu saham saya yang nyangkut, average down. Seperti beberapa hari yang lalu tuh yang menu pagi PNLF, menu Senin, LPPF, menu Senin yang lalu tuh, pas di sini nih, pas di sini, kurang ajar tuh, pas di sini saya merekomkan buy di sini, karena secara teknikal dia juga mengatakan terus naik di atas 55. Ternyata di jam 8:30 itu ada news LPPF menutup 6 gerai tokonya itu. Aduh, alamat turun tuh sahamnya, jadi turun, jadi wajar turun. Saya nggak pakai stop loss, meskipun stop lossnya dilewati ya saya nggak pakai, masih tetap nggak pakai. Ternyata esoknya itu turun lalu naik lagi, mantul dari EMA 10. Ya saya breakdown sana, saya di sini nih. Kalau nggak salah itu ketemu kemarin tuh harga average-nya itu kalau nggak salah di 1.230-an, 1.230 di sana. Sampai sekarang belum breakdown lagi, tapi biarin. Sampai sekarang 1.350 udah lumayan tuh profitnya. Jadi stop loss itu bisa dikatakan penting, bisa dikatakan enggak, sesuai planning kita gitu. Kalau kita mau average down, kita juga lihat dananya. Kira-kira kalau kita average down bantu saham tersebut, kira-kira average-nya itu turun drastis enggak gitu. Jadi kalau nggak turun drastis ya jangan di breakdown, cukup stop loss saja. Ya itu, Pak. Oke, thank you, Pak. Oke. Jadi sisa 2 menit lagi. Karena live Zoom-nya itu hanya 1 jam 15 menit. Mungkin ada yang tanyakan? Pak Rian. Ya, silakan. Silakan Bu. Pak Rian mau nanya, Pak Rian. Boleh. Sekuritas mana yang bagus, Pak Rian? Sekuritas yang bagus itu saya rekomendasikan pakai JOC Sekuritas, Bu. Karena JOC Sekuritas itu fiturnya juga lumayan lengkap. Ini nih fiturnya nih, saya coba tampilin. Ini JOC ya. Fiturnya itu juga lumayan lengkap. Smart ordernya itu ada automatic order, breakout order, trailing stop, BTC order ada. Kemudian menunya itu cukup lumayan. Kemudian di sini kadang semua kertas itu kan jarang jarang yang pakai sugesti kirim request lah gitu, kirim email ke pusat gitu. Jadi semua apapun sekuritasnya, kalau ketemu seperti ini yang bisa ngirim email secara langsung dari akunnya dia, itu saya katakan bagus lah gitu. Jadi apa keluhannya di akun ini, keluhannya apapun masukin aja sini, kirim aja sini seperti apa gitu. Nanti bakal dihubungi sama salesnya.
bisa dibantu kayak gitu. Dan jadi kan enak buat yang baru mulai. Ya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, aplikasinya tuh enteng, nggak apa ya, nggak berat, nggak makan kapasitas gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, Terus itu aplikasinya nggak ribet. nggak ribet, jarang error juga. Jarang error. Oh, jarang. Nah, jam 9 tuh normal kok, jarang delay, nggak ada delay bahkan kalau JOJ12. Karena JOJ12 tuh servernya banyak. Di Jakarta ada, di Bogor ada, kalau misalnya ada 4 server gitu. Yang lain-lain itu ada 2, ada 1, ada gitu. Jadi yang pakai Ajaib, pakai iPod, pakai Minai, sekarang saya pindah dulu deh ke CUC. Mau di desktop apa mau di mobile, Pak? Biasanya, Pak? Nggak dengar gimana? Biasanya di desktop apa di mobile, Pak? Kalau di mobile seperti apa, Pak? Kalau di mobile bisa. Di mobile desktop itu semuanya normal kok kalau JOC. Oh, kalau di JOC jadi normal. Ya. Terima kasih Pak Rian rekomendasinya. Terakhir masih sempet nih Pak, satu lagi. Boleh. Kalau screening untuk saham-saham tadi kan itu yang secara teknikal bagus di atas MA5, di atas MA10. Nah, ini untuk kalau yang saham-saham gorengan yang seperti contoh mau dinaikkan, misalnya hari ini mau diterbangin, atau ada kabar-kabar besok mau diterbangin. Nah, itu yang kayak gitu-gitu, Pak. Jadi, contoh saham-saham yang bakal digoreng buat besok nggak ada indikatornya. Jadi nggak ada indikator, nggak bisa di screening. Kalau itu ikutin aja yang sesuai apa ya? Sesuai top gainer yang di RTI atau di top gainer di manapun tuh, ikuti aja sesuai itu. Biasanya ya kalau saham-saham yang masuk di top gainer, kemudian bidnya itu juga tebel, dijagalah istilahnya itu. Jadi buat besok-besok, bukan besok-besok sih, buat besoknya aja gitu. Besoknya aja masih digoreng. Nah kemudian itu yang nomor satu, yang nomor dua itu coba yang digoreng hari ini itu bikin watchlist, ditulis aja di kertas. Contoh yang digoreng itu kan ada Pepro, ada SMPR, kemudian ada HMU, ada BOS, ada Vire, kemudian ada apalagi banyak tadi. Coba koleksi aja itu semua di kertas. Kalau besoknya dia koreksi, besoknya lagi koreksi, pas ketiga kalinya, tiga candle-nya itu pasti digoreng. Pasti digoreng. Oh, oke, Pak. Jadi itu tips saya. Kawasan gorengan. Siap. Jadi saya bikin catatan, banyak catatan saya. Yang wajib dikoleksi itu saya tulis. Begitu saya tulis itu, pas closingnya atau di jam 7 pagi atau 8 pagi, catatan saya itu saya masukkan di HP, di RT itu, bikin watchlist baru gitu. Masukin semua saham gitu. Kalau di semua saham itu ada yang gerak 2%, 3% secara cepat, otomatis dia bakal digoreng dalam hitungan menit. Oh, oke. Nah, itu tips saya. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Boleh. Pak, izin tanya analisisnya deal, Pak, bagaimana, Pak? Atau gini deh, kalau analisisnya nanti deh di grup. Iya, Pak, ini Pak, saya mau tanya untuk screening yang swing trading itu gimana ya Pak ya? Jadi kita ketemu namanya trading plan yang weekly. Jadi swing trading itu yang saya pakai itu minimal itu per minggu. Secara chart weekly, saham-saham apa yang di atas MA5 itu bisa di screening, Pak. Jadi saham yang secara weekly di atas MA5 itu yang kita pilih. Nanti kita filter lagi secara teknikalnya gimana, masih potensi naik nggak gitu. Jadi kalau potensi naik itu yang menjadi bonus ini. Yang bisa seperti itu, itu biasanya itu hanya di Mirai Aset Sekuritas via Android. Hanya via Android yang bisa. Kalau pakai laptop itu nggak bisa. Jadi kayak gitu, Pak.
Itu berlaku untuk yang monthly juga ya Pak ya? Monthly nggak bisa. Monthly nggak bisa, hanya weekly. Oh, hanya weekly. Ya. Dan hanya di HP Pak ya. Oke Pak, thank you Pak. Oke. Ada lagi?